Bab 73-74. Sakit hati gadis CEO. Beberapa menit kemudian, penjaga itu kembali lagi menemui Davin dan asisten Ken. "Ales, Monsieur, vous attendez Miss Irene à intérieur," ucap penjaga itu mempersilakan Davin masuk ke dalam. "Mari tuan, Anda sudah ditunggu Nona Irene di dalam." Lalu mereka berdua berjalan mengikuti, penjaga itu berjalan menuju pintu mansion, yang sudah terbuka lebar. Sampailah mereka di tempat Irene berada di ruang santai. "Sayang, kenapa kau tinggalin aku?" ucap Davin menghampiri Irene yang sibuk dengan laptopnya. "Cek, ngapain kamu nyusul ke sini?" ucap Irene tanpa melihat Davin. "Aku kangen sama kamu," ucap Davin memeluk Irene. Davin memeluk Irene tanpa menghiraukan asisten Ken, dan penjaga yang mengantarnya. "Terima kasih, kau boleh kembali mereka tamuku," ucap Irene, pada penjaga yang masih memperhatikan Davin dan Irene. "Baik Nona," ucap penjaga itu lalu pergi meninggalkan mereka. Davin dan asisten Ken mendengar jawaban penjaga itu, menganga lebar pasalnya penjaga itu bisa berbahasa Indonesia. "Lap air liurmu itu," ucap Irene melihat mereka berdua mulutnya menganga. Sontak saja mereka berdua tersadar akan lamunannya. "Nona, penjaga itu bisa berbicara bahasa Indonesia?" tanya asisten Ken. "Iya, mereka bisa berbagai macam bahasa jadi gak usah heran," ucap Irene. "Lalu kenapa tadi dia berbicara bahasa Perancis?" kesal Davin. "Tadi yang bicara duluan siapa?" tanya Irene pada mereka berdua. "Kita," ucap mereka berbarengan. "Pakai bahasa apa?" tanya Irene beranjak dari duduknya mengambil sebuah kertas di atas meja. "Perancis," ucap mereka lagi. "Ya sudah, mereka akan bicara sesuai lawan mereka bicara," ucap Irene santai. "Oh, mereka hanya beroh ria saja." "Bokongmu bintitan ya asisten Ken, kenapa dari tadi tidak duduk?" tanya Irene yang sedari tadi melihat asisten Ken berdiri terus, sedangkan tuannya sudah ongkang-ongkang di atas sofa. Tidak Nona, terima kasih," ucap asisten Ken duduk di atas sofa. "Nina," panggil Irene. Nina yang dipanggil langsung menghampiri Irene. "Iya, ada apa Nona?" tanya Nina. "Suruh pelayan siapkan 2 kamar tamu," titah Irene. "Baik, ada lagi Nona?" tanya Nina. "Buatkan mereka minum," tunjuk pada Davin dan asisten Ken. "Tunggu, kau mau istirahat atau bersantai asisten Ken?" tanya Irene menatap asisten Ken. Saya ingin istirahat dulu Nona," ucap asisten Ken canggung. "Buatkan 1 minuman saja, suruh Bella saja yang mengantar," titah Irene. "Baik Nona, tunggu sebentar," ucap Nina lalu pergi ke dapur. "Kenapa kau nyusul aku? Apa kalian gak ada kerjaan?" tanya Irene menatap Davin. "Tidak," singkat Davin, "itu buatmu saja tuan," batin asisten Ken. "Benar itu asisten Ken?" tanya Irene menatap asisten Ken. Iya Nona," ucap asisten Ken terpaksa, karena melihat tatapan mata Davin yang seperti ingin membunuh. Irene mengangguk saja, setelah itu hening, tak ada obrolan sama sekali. Di dapur Nina sedang memerintahkan 2 pelayan, untuk membersihkan kamar tamu. "Sylvia, minta kalian masing-masing bersihkan kamar tamu sekarang," titah Nina. "Baik kepala pelayan," ucap mereka serentak. "Cepetan ya beresnya," ucap Nina. "Siap," ucap mereka berdua lalu bergegas membersihkan kamar tamu. "Bella mana kok gak ada? Di kamarnya mungkin," gumam Nina yang tak melihat Bella. "Samperin aja ke kamarnya lah," ucap Nina lalu menghampiri Bella di kamarnya.
Dan benar saja Bella sedang berada di kamarnya yang baru saja selesai mandi. Ternyata abis mandi kamu, ucap Nina melihat Bella, membuka pintu yang masih menggunakan handuk menutupi tubuhnya. Iya? Ada apa ya kepala pelayan? Tanya Bella. Abis ganti baju buatkan tamu Nona Irene minuman lalu antarkan ke depan, titah Nina. Dua laki-laki itu ya? Tanya Bella. Kok kamu tahu? Tahu dari mana? Tanya Nina heran. Oh tadi gak sengaja aku lihat pas mau buang sampah di depan, kata Bella. Oh ya sudah cepat ganti bajunya, ucap Nina meninggalkan kamar Bella. Iya, ucap Bella lalu menutup pintunya. Kesempatan aku nih, gumam Bella tersenyum licik. Di ruang santai hanya ada Davin dan Irene saja, sedangkan asisten Ken sudah berada di kamar tamu untuk istirahat. Kamu ngapain sih dari tadi sibuk ngotak-ngatik laptop mulu? Kesal Davin karena dari tadi Irene hanya fokus pada laptop di pangkuannya tanpa menghiraukan Davin di sampingnya. Kerja, singkat Irene. Sebelum Davin membuka suara, tapi terhenti saat ada sebuah suara. Permisi Nona ini minumannya, ucap Bella membawa nampan berisi minuman, dengan memakai pakaian yang mencetak jelas tubuhnya. Taruh saja di meja, ucap Irene hanya melirik dari ekor matanya. Kemudian Bella berjalan ke arah meja dengan sangat pelan, Davin yang melihatnya hanya diam saja. Permisi Tuan, ucap Bella dengan nada lembutnya. Hanya deheman saja yang keluar dari mulut Davin. Lalu Bella dengan sangat pelan meletakkan minuman itu di atas meja, sambil melirik-lirik Davin. Tampan sekali, batin Bella. Irene yang melihat Bella ia menyeringai, pasalnya Irene tahu apa yang dipikirkan Bella. Selesai meletakkan minuman, lalu Bella berdiri diam di tempat saja, matanya sesekali melirik ke arah Davin. Kenapa kau masih di sini? Tanya Irene. Anu Nona, apa Nona butuh sesuatu Nona, ucap Bella basa-basi. Semua sudah ada mau apa lagi, ucap Irene datar. Barangkali Nona mau saya pijit, ucap Bella tersenyum. Aku tidak lelah, ucap Irene datar. Sampai mana kau akan memaksa, batin Irene. Atau mungkin Tuan ini, ucap Bella menatap Davin tapi yang ditatap sibuk dengan ponselnya. Dia tidak ingin dipijat, ucap Irene masih fokus dengan laptopnya. Atau mungkin Nona ingin tambah cemilan lagi, ucap Bella tak menyerah. Tidak, singkat Irene. Atau saya siapkan kamar tamu untuk Tuan ini bagaimana? Ucap Bella tersenyum palsu. Kamar tamunya sudah siap, tak perlu kau bersihkan lagi, ucap Irene. Sial, susah sekali, batin Bella kesal. Karena tak bisa menarik perhatian Davin akhirnya Bella kembali ke dapur. Saat berjalan ke arah dapur dengan sengaja ia berjalan bak seorang model. Irene yang melihatnya hanya tersenyum tipis, sedangkan Davin dari tadi hanya diam tak berkata sepatah kata pun. Sampai di dapur Bella menghentak-hentakan kakinya, di lantai rasa kesal menyelimuti dirinya lantaran ia gagal menarik perhatian Davin. Seandainya jika ia bisa menarik perhatian Davin maka ia akan menggodanya dengan tubuhnya. Tapi sayang rencananya tidak sesuai yang ia inginkan. Aku tak boleh menyerah besok masih ada waktu, gumam pelan Bella, meyakinkan diri sendiri. Bab 74. Malam harinya semua orang sedang berada di meja makan, karena ini adalah waktunya makan malam. Di sana sudah ada Irene, Davin, asisten Elle dan asisten Ken, dan juga beberapa pelayan yang menyiapkan makanan, termasuk Bella juga ada di meja makan. Irene kembali menyeringai saat dari tadi Bella selalu melirik-lirik sosok dua pria tampan berwajah Asia. Berani juga mau menggoda lagi,
baik jika itu maumu akan kuturuti, batin Irene. Irene beranjak dari duduknya. Mau kemana? Tanya Davin melihat Irene beranjak dari duduknya. Mau ke atas sebentar, mau tanya mama sesuatu, mumpung lagi ingat nanti takutnya lupa lagi kalau ditunda, alasan Irene. Kalian makanlah dulu, jangan tunggu aku, takutnya nanti aku lama, imbuhnya. Baik Nona, ucap asisten El dan asisten Ken. Sedangkan Davin hanya mengangguk saja, tidak membantah perkataan Irene karena saat ini juga ia sudah cukup lapar. Setelah mendengar jawaban semua orang, Irene berjalan ke atas. Di tengah berjalannya ia menyeringai, melihat raut wajah Bella yang nampak senang saat kepergiannya. Irene sengaja pergi dari sana, ia ingin melihat seberapa besar nyali Bella mencari masalah dengannya. Tuan, mau saya ambilkan makanannya? Tawar Bella dengan nada lembut. Ya tolong ambilkan saja, ucap Davin yang awalnya menolak, tapi tidak jadi karena ia mendapat pesan penting dari klien, jadi ia segera membalasnya, karena klien ini sedikit tidak suka jika tidak tepat waktu termasuk membalas pesan atau menjawab telepon. Dengan hati senang ia mengambilkan makanan untuk Davin. Bagus, satu langkah berhasil, batin Bella senang. Sedangkan asisten El dan asisten Ken, sedari tadi hanya diam menikmati makanan mereka. Ini Tuan, sekalian saya tuangkan minumannya, ucap Bella menuang air minum ke dalam gelas Davin yang masih kosong. Davin hanya mengangguk membiarkan Bella menyiapkan makannya. Selamat menikmati Tuan-tuan, ucap Bella tersenyum, lalu berjalan ke dapur belakang dengan berjalan berlenggak-lenggok. Pantatnya bergantian naik ke atas. Irene yang berada di kamarnya hanya tersenyum licik, melihat kelakuan Bella dari layar handphonenya yang tersambung ke CCTV. Lalu semua orang mulai menyantap makanannya masing-masing, menikmati makanan yang ada di atas piring. Beberapa menit kemudian mereka selesai makan malam, asisten El sudah dulu beranjak dari kursinya, disusul oleh asisten Ken, sedangkan Davin masih di tempat duduknya mengotak-atik handphonenya. Kenapa masih di sini? Tanya Irene melihat Davin masih di sana. Nungguin kamu, jawab Davin. Oh. Lalu Irene mengambil makanan yang masih ada di meja. Saat hendak memasukkan makanan ke dalam mulutnya, nampaklah Bella sedang menghampiri mereka, dengan membawa sebuah ember tempat menaruh piring. Permisi Nona dan Tuan, saya mau beresin piring-piring, ucap Bella dengan senyumnya. Irene dan Davin hanya mengangguk saja, lalu Bella mulai membersihkan meja. Kegiatan Bella tak luput dari perhatian Irene. Bella melakukan tugasnya, tapi saat di samping Davin Bella memulai aksinya. Ia dengan sengaja menyenggol gelas yang berisi air sirup, yang ada di samping Davin. Biur. Maaf Tuan, maaf saya tidak sengaja, ucap Bella pura-pura bersalah, sambil membersihkan baju Davin. Kamu bisa kerja gak sih? Bentak Davin berdiri dari duduknya. Maaf Tuan, saya tidak sengaja, ucap Bella berusaha membersihkan baju Davin yang basah. Jangan pegang-pegang saya, teriak Davin pada Bella, yang terus berusaha membersihkan baju Davin. Sementara itu Irene hanya melihat saja tanpa melerai sama sekali. Maaf Tuan, ucap Bella pura-pura bersalah. Davin tak menggubris perkataan Bella, ia hanya pergi meninggalkannya. Lalu Bella membersihkan tumpahan air, sedangkan Irene ia sudah selesai makan. Beranjak dari duduknya meninggalkan Bella yang sedang membersihkan meja makan. Tak lama Nina menghampiri Bella, karena ia mendengar saat Davin meneriaki Bella. Ada apa Bella, kenapa kamu buat tamu Nona Irene marah, ucap Nina nada tegas. Maaf kepala pelayan, saya tidak sengaja menyenggol gelas, jelas Bella.
Untung Nona Irene tidak marah. Kalau dia marah habislah sudah, ucap Nina bernapas lega. Maaf kepala pelayan, cicit Bella. Lain kali jangan diulangi lagi, ucap Nina memperingatkan Bella. Baik kepala pelayan, ucap Bella lalu Nina meninggalkan Bella. Aku kan sengaja nyenggol gelas itu biar bisa pegang Tuan Davin, gumam Bella sangat pelan. Pagi harinya Irene dan asisten El sudah siap berangkat ke kantor pusat. Irene awal rencana ingin mengenalkan Davin sebagai calon suaminya, tapi ia urungkan niatnya saat ada orang yang mau bermain-main dengannya. Jadi ia memutuskan untuk berangkat ke kantor pusat hari ini, mengganti rencana awalnya. Apa kau sudah beritahu mereka jika kita akan datang, asisten El? Tanya Irene saat mereka menyantap makanannya. Sudah Nona, setelah sampai di sana kita akan langsung rapat tahunan, jawab asisten El. Oke, ucap Irene mangguk-mangguk. Nona, panggil asisten El. Orang yang dipanggil namanya menoleh ke arah suara. Apa Tuan Davin sudah pulang? Kenapa dia tidak sarapan bersama kita? Tanya asisten El basa-basi. Saat asisten El bertanya, Bella, yang sedang lewat pun tak sengaja mendengar pembicaraan mereka. Ia langsung saja menguping pembicaraan mereka. Kau tanya Davin atau asisten Ken, ucap Irene. Ya sis, maksud saya Tuan Davin Nona, ucap asisten El tersenyum kikuk. Yang benar, goda Irene. Benar Nona, ucap asisten El cepat. Mereka masih tidur gara-gara semalam kerja sampai pagi, ujar Irene memasukkan sendok ke dalam mulutnya. Yes, kesempatan bagus, tunggu mereka berangkat. Lalu aku mulai menggoda mereka, batin Bella kegirangan. Oh, ucap asisten El ria saja lalu mereka tak ada obrolan lagi, hanya ada dentiman sendok saja. Selesai sarapan Irene dan asisten El siap berangkat ke kantor pusat, diantar oleh bodyguard Irene. Setelah keberangkatan Irene, Bella memulai aksinya. Ia berjalan ke arah kamarnya, lalu ia mengambil sebuah obat kecil di dalam plastik kemasan. Lalu ia mengantongi obat itu di dalam sakunya. Ia tersenyum puas bahwa ia akan berhasil rencananya kali ini. Tapi ia tidak tahu bahwa ada sepasang mata yang mengawasinya. Aku yakin pasti rencanaku kali ini berhasil, batin Bella menyeringai. Orang itu lalu pergi meninggalkan kamar Bella, sebelum Bella mempergokinya. Tak berselang orang itu pergi, Bella keluar kamar. Ia pura-pura membersihkan ruang utama sambil menunggu mangsanya keluar. Tunggu Tuan Davin keluar. Jika sudah keluar tinggal buatin minum lalu setelah itu berhasil, batin Bella tersenyum senang.